Teman-teman, ini ada sebuah mesin TV yang kemarin saya coba betulin karena short di bagian power supply. Kemudian udah saya betulin power supply-nya, arus listriknya bisa masuk. Ternyata IC RTD 263L 263L itu terbakar gitu. Ini bekas bakarnya. Bekas terbakarnya ada di sini. Jadi kayaknya IC-nya korslet gitu kan. Makanya dia terbakar. Akhirnya TV-nya nggak jadi sembuh, teman-teman. Rusak lagi. Saya lepas lagi, dioda 2 ampere yang putus dan sebuah sikring 3 ampere yang putus. Kemudian saya konsultasi sama yang punya, katanya nggak apa-apa bang, ganti aja IC-nya gitu. Akhirnya saya coba beliin IC-nya, terus saya pasang lagi dioda dan sikringnya, teman-teman. Nah, sekarang saya mau uji coba dulu ke arus listrik 220 volt. Kira-kira korslet apa enggak? Saya cari posisi yang pas dulu. Oke, soft start saya hidup. Kalau misalnya nggak korslet, nggak ada MCB, nggak jeglek, terus paling-paling kalau nggak korslet, karena IC-nya belum diganti ya. Kalau misal arus listrik masuk, paling ini berasap gitu IC-nya. Bismillah. Tuh, teman-teman bisa lihat ada asap di sana. Saya nggak lama-lama karena nanti PCB-nya bisa rusak, teman-teman. IC-nya sih nggak panas gitu, cuman beberapa bagian di dalam IC-nya nih kayaknya rusak. Akhirnya dia short. Ya, beres ya. Terus saya udah beliin IC-nya, teman-teman. Saya buka dulu. Karena di daerah saya IC-nya nggak ready, akhirnya saya beli di luar daerah, teman-teman. Ini dia. Bagus banget ini keamanannya. Biasanya malah dikirim pakai plastik yang gede gitu, padahal IC-nya segede tai lalat. Itu sih wajar karena dalam perjalanan tuh biasanya banyak kendala. Ini dia IC yang saya punya, teman-teman, baru saya beli. RTD 2633L. Yang beda bawahnya aja. Tapi sama kok. Yang penting kan nomor serinya sama. Kalau yang bawahnya RTD ini tulisannya tuh I7F79E2, tapi yang saya beli CCJ06E2. nggak apa-apa, nggak jadi soal. Saya lupa itu apa kode produksi atau apa gitu. Jadi karena solder blower saya rusak, trauma mau beli solder blower baru. Kalau dapat donasi sih nggak apa-apa ya. Ngomong apa sih? Ini saya mau pasang dulu ya, teman-teman. Saya mau pasang sama teman saya. Setelah itu saya nanti bakal balik lagi dan tes ke TV-nya. Kira-kira sembuh apa enggak. Moga-moga aja sembuh. Nah, teman-teman, IC-nya udah saya pasang tuh, yang baru RTD 2633L. Kita lihat kaki-kakinya, solderannya mantap. Bagus, bersih banget, teman-teman. Sekarang coba saya tes kira-kira korslet apa enggak. Saya ganjel dulu bawahnya biar power supply-nya enggak error. Bismillah. Mantap.
Saya cabut. Waktunya uji coba teman-teman. Setelah saya bawa mesinnya ke tempat yang punya TV, akhirnya mesinnya saya pasang. Saya rakit seperti ini, kabel panel dan kabel backlight itu campur jadi satu soket. Udah saya pasang, terus kabel speaker udah saya pasang juga, kabel Ticon udah saya pasang. Kemudian saat yang mendebarkan pun dimulai teman-teman. Saya colokin ke soft start, STB untuk TV kabel, dan TV-nya juga saya colokin ke soft start. Tapi saklar stop kontaknya belum saya hidupkan teman-teman. Dan saya sambungkan dulu kabel HDMI ke TV-nya. Tinggal saya hidupkan aja saklar di stop kontak ini. Saya hidupkan, bismillah, udah hidup. Terus tinggal saya coba lihat. Saya nggak ngelihat ada lampu yang standby. Kenapa kok nggak ada yang standby lampunya? Harusnya nyala nih standby, tapi nggak sama sekali teman-teman. Waduh, kok bisa ya? Padahal udah dibenerin power supply-nya, udah diganti juga IC RTD-nya. Coba saya pencet tombol power di bagian belakang, nggak ngaruh juga teman-teman. Nggak ada lampu standby yang nyala di sini. Saya agak-agak batal lagi senengnya karena saya ngerasa TV ini nggak bakal sembuh deh. Akhirnya saya turunin lagi dari meja dan saya bongkar lagi di bawah teman-teman. Sambil saya hidupkan TV-nya, sambil saya pegangin kira-kira komponen mana aja sih yang panas. Panas tandanya dia short. Tapi saya nggak nemuin gitu. Tuh udah saya colokin kan, udah hidup juga. Saya nggak nemuin ada yang panas di komponen-komponen elektroniknya gitu. Coba deh akhirnya ukur tegangan. Saya pakai ring 1000 volt DC. Kemudian saya pengen ukur tegangan input di elko besarnya itu ada berapa volt sih sebetulnya. Ternyata terukur 294 volt. Artinya masuk tegangannya ke power supply. Kemudian di outputnya berapa volt di elko ini, kita lihat. Ternyata saya ngelihat di situ ada tegangan 12 volt dan tegangannya stabil teman-teman. Stabil banget tegangannya, mantep ini. Power supply sama sekali nggak ada masalah. Cuman di bagian mana ya? Di bagian itu loh teman-teman, di bagian panel, soket panel itu nggak ada tegangan sama sekali di elko-elkonya. Dan saya belum tahu penyebabnya apa. Mungkin IC memorinya minta di flash juga ini ya. Di sini nih yang nggak ada tegangannya sama sekali teman-teman. Ini saya ukur tegangannya 0. Kenapa kok bisa 0? Kalau dilihat sih blok yang ada di elko-elko yang sekarang saya ukur ini mengarah langsung ke lampu standby. Artinya kalau di itu nggak ada tegangan, nggak bisa nyala juga tegangannya. Tapi kenapa bisa seperti itu gitu? Mungkin IC-nya minta di flash, IC memorinya. Terus saya coba perhatikan bolak-balik, saya nemuin ada kapasitor yang kayaknya sih pecah gitu. Tapi saya nggak yakin kalau ini rusak karena saya ukur dia nggak short. Dibilang putus, nggak putus juga teman-teman. Terus saya sambung, saya shortkan, saya sambung. Ternyata tetap juga nggak standby. Aduh. Akhirnya saya putuskan untuk nggak melanjutkan TV ini sekarang, karena saya mau cari mesinnya aja. Saya mau ganti mesinnya aja satu papan, daripada pusing-pusing ngeluarin banyak budget terus TV nggak sembuh. Setelah konsultasi sama yang punya, saya dipersilakan untuk cari mesinnya yang baru atau second, kemudian dipasang di sini dengan harga yang udah saya tunjukin ke beliau. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.